Mantap nih, setelapak tangan saya lebih nih. Nah, ini masih proses pengeringan air ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ikan guramenya di sebelah sana. Nah, ngumpul di bawah sana itu agak gelap ya, ketutupan ini apa, teratak ini. Coba saya pindah dulu untuk ininya biar kelihatan. Nah, ini teman-teman sudah saya angkat ya, itu untuk atapnya itu bisa dilihat ikannya lumayan nih. Sudah ada 5 jari teman-teman. Posisi besar ukurannya ini. Nah, ini sudah sangat layak konsumsi sebenarnya. Tapi untuk yang pertama ini biarin besar aja, biarin terus, nggak buru-buru untuk dipanen kalau yang ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, sambil menunggu air mengering di kolam, nah ini kita lihat arah aliran buangan dari airnya. Nah, ini sekalian untuk menyirami tanaman di kebun ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini menyirami tanaman cukup banyak. Nah, ini kalau dilihat ini ngalir sampai ujung sana airnya. Jadi sepanjang aliran ini tanaman di kanan kirinya akan terkena air, jadi nggak perlu nyirami lagi gitu. Nyirami sekaligus dapat pupuk, karena air dari kolam ini kan mengandung pupuk yang bagus untuk tanaman. Nah, ini sebentar lagi udah mulai habis teman-teman airnya. Nah, ini kan bisa dilihat ikan-ikannya ini udah mulai kelihatan besar-besar, sehat-sehat juga. Ini ada daunnya, mau saya ambil bekasnya ini. Wah, saya ambil, saya buang. Nah, tuh udah besar-besar, sehat-sehat sekali teman-teman. Nah, ini sambil ini saya sudah nyiapin alat ya. Saya sudah nyiapin alat untuk bersihin ini, yaitu ini sapu lidi. Jadi nanti untuk membersihkan ini loh, apa, hijau-hijaunya ini. Jadi kita bersihkan, nanti setelah bersihkan kita kasih cairan obat agar menghambat pertumbuhan jamurnya gitu, biar lebih bersih dan sehat. Sudah 1 piring itu teman-teman, ukurannya lumayan besar. Nah, kayak gini. Loh, ini bisa teman-teman perhatikan, ini lumutnya cukup tebel ya. Jadi karena lama nggak dikuras, nggak dibersihkan, makanya cukup tebel. Nah, ini harus dibersihkan berkala ya, biar tidak jadi penyakit untuk ikan. Makanya nah, dari ujung ini itu kayak gosok-gosok gini ya teman-teman. Ini sangat tebal sekali lumpurnya atau lumutnya, jadi biar lebih bersih juga. Nah, kalau nggak digosok gini nanti nggak bersih. Hanya secara berkala bagusnya itu digosok untuk mengurangi resiko jamur ya teman-teman. Makanya apapun itu kalau bersih pasti kan terhindar dari penyakit. Kalau nggak bersih, hewan pun bisa terkena penyakit juga. Nah, gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Ada yang tersesat, bisa pindah. Pastikan ini terus video sampai akhir ya, biar tidak ketinggalan keseruan kita.
sudah bersih kolamnya. Sudah. Nah, itu sudah terpasang lagi, jadi nanti air dari sana akan terisi lagi ya teman-teman. Nah, ini ada satu yang paling besar nih teman-teman. Ini sambil kita lihat ikannya ya. Ini ada yang besar, ada yang sedang, ada yang sudah siap digoreng. Nah, ini nah ini sehat-sehat ya teman-teman. Ikan gurame ini alhamdulillah cukup sehat-sehat. Nah, ini pakannya setiap hari lebih sering pakai daun talas. Nah, ini kalau teman-teman mau budidaya mungkin bisa disiapkan lahan untuk menanam talas. Jadi tidak perlu beli pakan pelet gitu, tapi bisa beli tapi untuk selingan aja peletnya. Nah, bisa dilihat ukurannya udah pas untuk digoreng teman-teman. Sudah mulai terisi. Nah, ini nanti kita tunggu sampai terisi cukup banyak, mungkin kira-kira 20-30 cm, baru nanti kita tambahkan obat untuk hamanya, untuk virus, untuk bakteri agar tidak berkembang biak di air kolam gitu. Oke, itu teman-teman, ikuti terus videonya sampai akhir ya, karena ini masih ada tahapan selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang ini kan sudah terganti ya airnya, sudah setengah posisinya, hampir terisi penuh. Nah, ini mau saya tambahkan obat untuk menghilangkan jamur maupun bakteri-bakteri yang bisa mengganggu pertumbuhan ikan gitu. Ini saya mau mengambil air dari kolam ini, nanti saya kasih larutannya gitu, nanti baru saya taburkan ke kolam lagi. Nah, ini saya pakai ember, saya ambil mungkin setengahnya aja gini, setengah ember teman, untuk menghilangkan lumut ataupun jamur, parasit maupun virus di kolam ikan gurame. Nah, saya pakai ini, nanti akan saya sebarkan ke sana. Bagaimana cara memakainya, saya pakai sesuai takaran ya, tapi karena di sini sekitar 2000 liter untuk satu botol atau satu tutup botol gitu. Nah, makanya ini cukup satu tutup botol, nggak usah penuh lah, karena kolam saya tuh nggak begitu luas. Nah, ini cairannya cenderung warna biru ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat warna biru. Nah, ini nanti di air malah bersih, jadi di air itu lebih tahan lama jernihnya, karena ini menghambat pertumbuhan jamur, jadi air tidak akan cepat menjadi keruh atau tidak akan cepat menjadi hijau gitu. Nah, ini saya cukup kasih takarannya satu tutup, nggak usah penuh-penuh, nggak usah penuh. Nah, saya kasih setengah tutup aja, dikit lagi. Nah, ini saya kasih setengah tutup ya teman-teman.
nggak usah penuh, karena memang kolamnya nggak begitu luas kecil dan ikannya juga tidak banyak. Nah, pakai kayu diaduk. Ini warnanya agak kebiru-biruan kalau teman-teman lihat. Nah, sampai ini agak menjadi kebiru-biruan juga kayunya. Nah, udah diaduk gini, airnya kan warnanya agak kebiru-biruan ya. Nih teman-teman lihat. Ini kan kalau warnanya putih gini kelihatan sekali. Nah, ini tinggal disebarkan ke kolam secara merata. Nah, dari ujung sana semua dikasih dengan air ini gitu. Saya sebar. Nah, sebarin gitu aja. Nah, bagian sini. Nah, bagian sini. Nah, semua sampai merata. Tengahnya juga. Bawah sini juga. Saya kasihkan ke pinggir-pinggir ya, ke tempat. Nah, ini nah, nanti biasanya setelah dikasih obat ini efeknya air akan nampak jernihnya lebih lama teman-teman, karena pertumbuhan parasit atau lumutnya itu jadi tidak bisa tumbuh kolam gitu. Jadi nanti bisa makin lama bersihnya, jernihnya gitu. Karena sebenarnya yang menyebabkan air kolam itu menjadi keruh hijau itu bisa dari kotorannya, bisa juga dari bakteri ataupun jamur ataupun lumut yang hidup di kolam. Makanya nah dikasih larutan tadi itu untuk menghambat pertumbuhan bakteri, jamur maupun lumut seperti itu. Nah, ini kondisi 1 hari setelah terisi penuh teman-teman. Ini saya pindahkan, saya berikan tempat untuk berteduh gitu. Jadi siang hari tidak terlalu panas. Perlu sekali untuk menjaga kebersihan air agar tetap jernih dan baik untuk ikan. Jadi ikannya pun bisa tumbuh dengan sehat. Makanya selain dijaga kebersihannya, juga perlu dikasih obat untuk menekan pertumbuhan bakteri maupun lumut untuk yang bisa berpengaruh pada pertumbuhan ikan. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, ditekan itu tombol merahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.